Kelahiran bintang. Bintang lahir dari sekumpulan awan gas dan debu yang kita sebut nebula. Ukuran awan ini sangat besar, diameternya bisa mencapai puluhan SA, tetapi kerapatannya sangat rendah. Awal dari pembentukan bintang dimulai ketika ada gangguan gravitasi, misalnya ada bintang meledak atau supernova. Maka partikel-partikel dalam nebula tersebut akan bergerak merapat dan memulai interaksi gravitasi di antara mereka setelah sebelumnya tetap dalam keadaan seimbang. Akibatnya, partikel saling bertumpukan dan temperatur pun menjadi naik. Semakin banyak partikel yang merapat, berarti semakin besar gaya gravitasinya dan semakin banyak lagi partikel yang ditarik. Pengerutan awan ini terus berlangsung hingga bagian intinya semakin panas. Panas tersebut dapat mendorong awan di sekitarnya. Hal ini memicu terjadinya proses pembentukan bintang di sekitarnya. Demikian seterusnya hingga terbentuk banyak bintang dalam sebuah awan besar. Maka tidaklah heran jika kita mengamati sekelompok bintang yang lahir pada waktu yang berdekatan di lokasi yang sama. Kelompok bintang inilah yang biasa kita sebut dengan gugus. Akibat pengkerutan yang disebabkan oleh gravitasi, temperatur dan tekanan awan meningkat dan pengkerutan mulai melambat. Pada tahap ini tercipta bola gas yang disebut dengan protobintang. Apabila protobintang ini masanya kecil dari 0,1 massa matahari, maka pengkerutan akan terus-menerus terjadi hingga dicapai kesetimbangan dengan pusatnya. Apabila sudah berada dalam keadaan setimbang, temperaturnya tidak cukup untuk melakukan reaksi fusi atau reaksi pembakaran dari hidrogen menjadi helium, sehingga awan gagal menjadi bintang yang disebut dengan katai gelap. Jika masanya besar dari 0,1 massa matahari, maka awan akan memiliki temperatur yang cukup untuk melakukan reaksi fusi, dan reaksi fusi ini akan terus berlanjut hingga 10 sampai 20% massa bintang. Setelah prosesnya selesai, tekanan pusat akan menurun. Bagian pusat akan runtuh dengan cepat. Bagian luarnya mulai mengembang dan temperaturnya meningkat. Nah, pada saat ini bintang sudah menjadi raksasa dan akan melakukan proses selanjutnya, yaitu dari helium menjadi karbon. Untuk bintang bermassa kecil, yaitu 0,1 sampai 0,5 massa matahari, proses pembakaran hidrogen dan helium akan terus berlangsung sampai akhirnya bintang itu menjadi katai putih. Sedangkan pada bintang bermassa 0,5 sampai 6 massa matahari, pembakaran karbon dimulai setelah helium di inti bintang habis. Proses ini tidaklah stabil, akibatnya bintang berdenyut. Bagian luar bintang mengembang dan mengkerut secara periodik sebelum akhirnya terlontar dan membentuk planetari nebula. Bagian bintang yang tersisa akan mengkerut dan membentuk bintang katai putih. Berikutnya adalah bintang bermassa besar atau lebih dari 6 massa matahari. Di bintang ini pembakaran karbon berlanjut hingga terbentuk neon. Lalu neon mengalami reaksi fusi membentuk oksigen. Begitu seterusnya hingga secara berturut-turut membentuk silikon, nikel, dan terakhir besi. Lanjutkan dengan evolusi lanjut bintang. Setelah reaksi yang membentuk besi terhenti, tidak ada proses pembakaran selanjutnya. Akibatnya, tekanan menurun dan bagian inti bintang memampat. Karena begitu padatnya, jarak antara neutron dan elektron pun mengecil, sehingga elektron bergabung dengan neutron dan proton. Peristiwa ini menghasilkan tekanan yang sangat besar dan mengakibatkan bagian luar bintang dilontarkan dengan cepat. Inilah yang disebut supernova. Kemudian, setelah terjadi supernova, akan bergantung pada massa inti bintang itu sendiri. Apabila massanya di bawah 5 kali massa matahari, maka akan menyisakan bintang neutron, karena partikel dalam bintang hanya neutron. Bintang neutron biasanya terdeteksi sebagai bintang yang berputar dengan sangat cepat, bahkan periodenya hanya dalam order detik. Bintang ini disebut pulsar, karena putarannya itulah yang menyebabkan pulsasi atau pancaran gelombang radio, atau biasa disebut dengan sumber gelombang radio yang berputar.
Apabila masanya di atas 5 kali massa matahari, gaya gravitasi di inti bintang sangat besar sehingga dirinya runtuh dan kecepatan lepas partikelnya melebihi kecepatan cahaya. Maka objek ini disebut dengan lubang hitam. Baik, sekian dari evolusi bintang.